Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang teks deskripsi part 2. Simak ya. Namun sebelum kita mulai, berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Anak-anak, pada video sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai. Tetapi udaranya sangat panas sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Nah, kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai itu loh. Nah, anak-anak, struktur teks deskripsi yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan, boleh tidak. Contoh, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, yang ini boleh ditulis, boleh tidak. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajarnya? Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan. Di antaranya, yang pertama, ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital. Nah, ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yaitu pertama, awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contoh Danau Toba. Kaidah yang kedua adalah sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Nah, di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Kaidah yang ketiga adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Nah, kata umum adalah kalimat tersebut adalah kata bunga.
Sementara kata khusus yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. Nah, kaidah yang kelima adalah kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek, sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Kaidah yang keenam adalah kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.